Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai subuh ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan hidup, sehingga kita pada subuh ini masih dapat menjalankan ibadah salat subuh di masjid. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga apa yang kita lakukan pada subuh ini menjadi amal soleh yang kelak akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum kita mulai, mari sama-sama kita doakan khususnya untuk orang tua kita yang sudah wafat, tetangga kita, saudara kita. Mari kita doakan semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah maafkan kesalahannya, dan menjadikan mereka termasuk penghuni surga. Pada orang tua kita, tetangga kita, sahabat kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan yang sedang menjalani kesulitan hidup, semoga Allah berikan jalan keluar. Ala hadiniyah, al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah, karena ini masih berhubungan dengan Idul Kurban ya, kita ingin membahas sedikit masalah Idul Kurban. Kemarin juga sudah saya jelaskan ke ibu-ibu sore itu. Jadi ada yang bertanya, kurang lebih pertanyaan seperti ini ya. Assalamualaikum, ada seorang jemaah Hidayah mau berkurban di Masjid Al-Hidayah. Kalau si pengurban itu minta kupon 12 kupon untuk dibagi kepada keluarga atau tetangganya, bisa atau tidak? Ya kurang lebih seperti itulah ya pertanyaannya jadi jemaah kita nih. Jadi dia kurban di Masjid Al-Hidayah, 1 ekor kambing atau domba. Kemudian dia minta 12 kupon. Boleh apa enggak? Satu kambing berapa kantong? Berapa bungkus? 25. Hah? Satu kambing 10 bungkus. Satu kambing 10 bungkus. Berarti cuman 10 kilo? Hah? Masa 10 sih? Satu idealnya. Biasanya 20. Taruhlah 20 lah ya. Taruhlah misalnya nih ya, kalau idealnya ya 10. Ya, taruhlah 20 misalnya. Satu kambing gede bandot gitu ya, gede banget dombanya. Satu ekor kambing itu biasanya 20 bungkus kantong. Terus si pengurban minta 12 kupon. Ya artinya 12 kantong kan? Untuk dibagikan ke siapa? Ya ke keluarganya, ke tetangganya. Mungkin dia bukan orang sini, ada orang RW mana gitu ya. Ini RW 9, misalnya ada RW 1 atau RW berapa lah, bukan, tapi dia suka Hidayah. Saya mau dong kurban di Hidayah. Tapi boleh gak saya minta 12 kupon? Ya intinya jemaah sekalian bahwa hewan kurban itu terbagi 3. Saya sering menyampaikan ini, ngingetin aja nih. Terutama mungkin nanti Pak Ketua DKM jelasin kepada panitia ya. Jangan sampai nanti ribut gara-gara ini, kan gitu. Biasanya kalau kurban yang banyak ribut tuh yang nggak kurban, Pak. Ya kalau Idul Adha, Idul Kurban tuh yang
Ribut itu yang nggak kurban, yang kurban biasa-biasa aja. Yang nggak kurban ributnya nyala-nyalain yang kurban. Itu orang kaya masih minta juga kurban gitu kalinya. Kayak orang miskin aja mesti minta 2 kantong gitu. Padahal dia pengurban tuh yang minta ya. Saya minta dong 2 kantong. Yang motong yang panitianya, ini gimana orang kaya kayak nggak pernah makan daging aja gitu lah. Lebih ribut yang nggak kurban ketimbang yang kurban. Jadi hewan kurban itu terbagi 3. Yang pertama, sepertiganya itu untuk si pengurban, berhak untuk ngambil. Kalau zaman sekarang kan enak dikoordinir. Kalau zaman dulu kan Nabi kan tiap rumah motong. Bapak jangan tahu nih, panitia kan baru zaman sekarang doang adanya. Kalau zaman Nabi itu, Nabi motong, ya udah ambil 1/3 sama sahabatnya, bagi-bagi sama Nabi gitu. Setiap rumah itu motong sendiri. Kalau zaman dulu, emang dulu ada panitia, dulu kurban, Nabi nggak ada ya. Panitia itu baru di Indonesia doang kali kayaknya adanya. Di Arab Saudi mana ada panitia kurban kan? Nggak ada. Jadi kalau di Arab Saudi malah bentuknya perusahaan, muasasah. Ya, perusahaan yang memang khusus dia izinnya untuk berkurban, untuk jamaah haji yang bayar dam atau yang memang kurban itu perusahaan khusus ya, jadinya nggak ada ribut-ribut. Nah di sini kan biar teratur, biar pembagiannya rata, dibentuklah panitia. Jadi orang kan nggak semua orang bisa menyembelih kan, nah, dibentuklah panitia. Jadi panitia itu sebenarnya membantu, tapi sekarang panitia itu kebanyakan mengatur ya, kebanyakan panitia itu mengatur, berkuasa dia. Enggak, salah. Panitia diatur oleh pengurban. Ini harus tahu nih, panitia diatur oleh pengurban. Saya mau berkurban di sini, boleh gak saya minta sepertiganya untuk saya? Jadi saya jelasin dulu nih. Daging kurban itu, hewan itu sepertiganya untuk pengurban. Itu udah bisa dipaatik udah. Harusnya panitia menyawarkan, ibu kalau kurban di sini mau minta apa? Paha bagian kanan, kiri, atau depannya, atau mananya? Tawarin ke pengurban itu. Ya, jangan pengurban malah dapatnya yang dia nggak suka. Kan ada pengurban yang nggak suka hati, yang nggak suka otak pala, atau yang nggak suka jeroan gitu kan. Kemudian pengurbannya mintanya daging semua. Ya nggak apa-apa, dia hak dia kok. Dia berhak sepertiganya. Kemudian yang kedua, sepertiganya lagi untuk kolega dan teman dia, teman pengurban. Pak Jasep nih, ya, dia punya teman bisnis, punya teman gurunya. Sementara teman guru-gurunya misalnya dia tidak bisa makan daging, Pak Jasep ingin berbagi. Maka Pak Jasep boleh minta 1/3 untuk keluarganya, minta 1/3-nya lagi untuk teman-temannya. Baru yang 1/3-nya untuk dibagikan ke fakir miskin. Jadi kurban itu Pak, hanya 1/3 yang dibagi-bagikan. 2/3-nya boleh ambil oleh si pengurbannya. Jangan membatasi keinginan si pengurban. Ya Pak Cep. Kok dikit? Ya memang dikit, memang. Jadi yang mutlak tuh yang punya, yang pengurbannya mau diapain nih pengurbannya. Ya, sekarang kalau dia kan sementara nggak begitu. Udah enak nih sekarang nih ya. Nah sekarang ada pertanyaan, saya mintalah kambing 20 bungkus, saya minta 12 bungkus. Artinya kalau dia masih 20 bungkus satu kambing, dia mintanya 12 bungkus, itu masih masuk kriteria tidak melanggar syariat. Karena kalau 20 dibagi 3 berapa? 7, 14, berarti 14 maksimal ya. Atau 13 ya, 12 masih masuk. Kalau misalnya satu kambing dibuat 20 kantong. Jadi masih masuk, karena dia untuk keluarga dia dan teman-teman tetangganya dia, kolega dia. Gitu, Pak Sartono nih, kan bisnisnya banyak. Nah, kurban dia sapi. Ya kan? Jadi kalau pengurban, kalau dia mengurbankan sapi, berarti yang bisa dia ambil maksimal berapa? Ya 2/3-nya berapa aja? Ya mengambil 3 atau 4 kambing. Kan 7 ya, satu sapi kan 7. Berarti Pak Sartono bisa mengambil
3 sampai 4 kambing. Yang 3 kambingnya disedekahkan gitu. Paham Bu ya? Apa ya? Oh, ini enggak, jangan panitia yang ngatur, jangan. Panitia itu hanya menerima dan menyalurkan, bukan mengatur panitia itu. Ya, jangan sampai ini rata-rata begitu sih, panitianya ribut, dia ngaku kurban ribut ya. Dia ngatur. Jadi pokoknya sepertiga. Nah, kalau misalnya tadi ada pertanyaan saya kurban ekor kambing. Ini kambing apa sih nih? Nggak jelas ya. Saya kurban nggak jelas nih, kurbannya kambing atau sapi. Apalagi kalau sapi cuma 12 kantong mah dikit banget. Hah? Iya, dia kurban nih. Kurbannya sapi, mintanya 12 kantong. Ya dikit banget. Kasih aja ya. Jadi kasih, Pak. Jadi panitia jangan ngatur. Pak Idris kan besok kan sapi ya Pak Idris ya, untuk warga. Boleh ngambil sepertiganya boleh diambil. Saya mau ati paha belakang 2, paha depan 2, sama iga. Iya, boleh. Ya. Jadi boleh. Jadi artinya di sini bukan persoalan habis numpang kurban. Enggak, ini kan bicara hak dari kurban. Jangan dibatasin. Jadi orang Nabi aja ngambil untuk keluarganya banyak kok. Sahabat-sahabat juga banyak. Nabi kan sukanya kan paha bagian belakang. Ngambil. Bahkan sampai beberapa hari masih Nabi punya stok. Artinya apa? Nabi ngambil haknya sepertiga gitu loh, ya, ngambil sepertiga untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, cucunya. Itu kok kita sekarang malah membatasi? Gitu Pak ya. Jadi jangan sampai kita yang cuman panitia nggak kurban gitu kan, ngatur-ngatur yang berkurban. Jangan sampai, apalagi ini orang luar mungkin, ya, RW 3 katanya, ya. Jadi orang luar kemudian ingin berkurban di sini, kita bukan marahin, kita tidak kabulin gitu, akhirnya tahun-tahun besok dia tidak berkurban lagi di sini, ya. Jadi panitia harus memanjakan si pengurban, ya, pengurban. Jangan sampai kapok untuk berkurban di Al-Hidayah karena perlakuan mungkin ibu kan udah biasa dengan kata-kata nyakitin lagi, ibu kayak nggak ngerti aja, ibu mau numpang kurban apa mau kurban gitu, pakai bahasa-bahasa seperti itu gitu. Jangan. Kenapa? Iya, mau motong apa ini? Nah, itu bahasa-bahasa yang menyakiti si pengurban. Yang ngomong gitu nggak kurban lagi. Baik, seperti itu ya masalah hewan kurban. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, ada lagi pertanyaan, boleh nggak kita berkurban? Bukan, saya tahu 10 tahun kemarin nih saya selalu berkurban dengan hewan, kambing, kadang-kadang patungan sapi, kadang-kadang apa gitu kan. Pokoknya berkurban terus setiap tahun tuh, ya. Tahun ini saya mau kurban juga nih, tapi udahlah, kan kemarin udah sering kurban nih dengan kambing atau dengan sapi. Tahun ini saya mau sedekah aja lah. Misalnya dia biasanya 3 juta gitu untuk kambing. Tahun ini saya ingin sedekah aja lah. Ada tetangga saya itu yang kayaknya butuh uang. Akhirnya uang yang dia punya itu tidak dibelikan hewan kurban. Dia bantu tetangganya yang sulit. Ada yang punya utang mungkin dikasih gitu. Apakah boleh? Apakah kurban itu boleh diganti dengan uang gitu? Nah, jemaah sekalian, ini sudah saya pusing kemarin. Jadi yang namanya kurban itu harus dengan binatang ternak. Ya, binatang ternak ini yang bisa dipotong berdasarkan syariat, ya. Biasanya kan kambing, domba, sapi, kerbau. Kalau Indonesia ya. Kalau di Arab Saudi onta gitu. Ada lagi kijang. Kalau kijang di Indonesia belum umum kan, tapi itu binatang yang masih boleh untuk dikurban. Bukan ayam, banteng itu nggak boleh. Karena dia apa? Gajah. Ya, jadi yang namanya kurban adalah mengalirkan darah hewan ternak itu, dan mengalirkan darahnya sesuai dengan syariat harus di leher kan. Kalau kita yang sudah sering motong lah sudah tahu kan,
Kalau dalam juleha misalnya 4 jari dari ini, ada teknisnya tuh. Pokoknya di leher. Nggak boleh Bapak menyembelih hewan kurban kemudian motongnya di belakangnya. Gitu. Apa namanya? Di punuk nih, di pangkal ini nggak boleh. Kayak saya pernah lihat video tuh orang India itu motong kambing muda itu taruh dibalikin bawah, potongnya di sekali potong pakai kampak gitu, buuk gitu. Nah itu dalam syariat tidak sah. Jadi harus dialirkan darahnya. Karena dia matinya itu harus disembelih. Nggak bisa, misalnya ada kambing dipetok palanya, nggak dipotong nih, dipetok palanya mati. Nah itu jadi haram, nggak bisa. Jangankan hewan kurban lah. Ayam lah, ayam Pak ya. Ayam itu kalau matinya diputer, dipelintir lehernya, krok kan gitu tuh orang biasanya. Krok mati gitu kan. Nah itu enggak, itu haram dagingnya. Karena tidak dialirkan darahnya, harus dipotong di leher. Nah kalau ayam ini, kalau Imam Syafi'i masih boleh motongnya di mana saja, boleh di leher atau di potong aja gitu, plok gitu ya, dalam untuk naruh mesin gitu masih boleh ya. Jadi namanya kurban adalah memotong hewan kurban sesuai dengan syariat, tidak bisa diganti dengan yang lain. Dengan uang. Atau kalau saya kambing kan cuma 1, kalau saya beli ayam 3 juta, berapa ekor? Diganti dengan ayam aja lah, mungkin dapat 50 ekor nih gitu misalnya kan, nggak bisa. Apalagi diganti dengan nasi padang, nggak bisa Pak. Jadi yang namanya kurban itu pasti memotong hewan kurban, nggak bisa diganti dengan uang. Tapi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sering, kan kurban itu jangan dianggap, kok nggak kurban, mau kurban nggak? Udah saya tahun kemarin. Jadi kurban itu nggak kayak haji Pak, ibu ya. Nggak ada istilah, udah kurban nggak? Udah saya kemarin kurban. Jadi kalau sudah kurban dianggapnya tidak sunnah lagi, selesai gitu. Jadi bukan kayak haji. Kalau sudah haji ya udah kayak Yasep, udah selesai dia sampai mati, nggak usah pergi haji lagi. Bahkan banyak fatwa mengatakan ya, terutama Majelis Ulama Indonesia, kalau ada seorang yang sudah berkali-kali haji atau umroh, maka pada musim haji uangnya sedekahkan saja. Insya Allah nilainya sama dengan haji. Jadi dia bisa haji tiap tahun nih, ya. Tapi kalau sekarang di Indonesia kan nggak bisa karena kan dibatasi dengan kota ya, gitu. Nah kalau ada orang setiap tahun haji, mungkin sering umroh, maka untuk tahun berikutnya karena haji itu hanya kewajiban 1 kali seumur hidup, maka sebaiknya disedekahkan. Nah kalau kurban enggak, kalau kurban itu setiap tahun. Nah jadi permasalahannya kalau misalnya tiap tahun dia sudah kurban, pada tahun tertentu dia melihat bahwa uang ini lebih manfaat jika untuk digunakan untuk membantu yang membutuhkan, maka boleh dalam 1 tahun sekali itu dia tidak berkurban, tapi uangnya diserahkan untuk membantu orang yang sulit. Boleh. Tapi sekali lagi itu bukan pengganti kurban. Ini sedekah jadinya, ya, nilai sedekah. Kan ada orang yang dapat daging bingung masaknya. Minyak tanah nggak punya, gas nggak punya, kompornya nggak punya, bumbunya gimana nih? Akhirnya untuk nyate juga arang yang ngutang lagi. Ya ada lah sebagian masyarakat kita mungkin yang tidak punya tempat tinggal gitu. Kalau di sini kan kalau misalnya seperti itu tinggal numpang aja sama tetangganya kan. Wah ini lagi bakar-bakar nih, numpang aja di situ kan. Tapi ada juga mungkin di daerah-daerah tertentu kayak misalnya pemulung nggak punya rumah, dia kan dikasih bungkus sama panitia, bingung dia masaknya gimana nih. Nah itu bisa dibantu dengan orang-orang yang sering berkurban itu, uangnya digunakan untuk ngasih mereka. Ini Mbak, untuk minyaknya, untuk sayurnya, nasinya gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi sekali lagi itu bukan berarti sama dengan kurban. Kurban itu harus memotong hewan ternak. Hewan ternak ini kenapa sih sapi Pak, kambing atau unta gitu. Jadi dalam Al-Quran itu gini, orang-orang kafir itu ya, hum kal an'am. Mereka itu bagaikan hewan ternak, balhum adol, bahkan mereka bisa lebih sesat daripada binatang ternak. Al-An'am itu kan surat Al-An'am ada ya dalam Quran ya, surat yang tentang hewan ternak, artinya hewan ternak. Kenapa sih
Allah memisalkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menerima Islam itu bagaikan binatang ternak. Bahkan lebih sesat, lebih buruk daripada binatang ternak. Karena binatang ternak itu adalah binatang yang tidak peka, Pak. Kambing, apalagi sapi, ya, kebo gitu. Itu binatang yang tidak peka dengan sekelilingnya. Ada kambing nih di jalan, kayak kemarin saya cerita ke ibu. Bapak pernah kan kalau mau naik tol, ya Bang Ipin ya, naik tol, itu di pinggir jalan kan suka ada sawah ya. Kemudian ada tuh kambing atau kebo yang makan rumput kan. Di pinggir jalan tol, makan rumput aja. Itu padahal mobil di jalan itu kecepatannya di atas 100 km tuh per jam. Wush. Wush. Kalau ayam di situ, Pak, kalau ayam gimana? Kabur ayam itu. Jangan gitu, kalau ada ayam ada motor, kabur ayam kan, atau kucing gitu. Tapi binatang ternak itu nggak peka, dia walaupun ada bahaya yang menghampiri dia, cuek aja dia. Padahal di tol itu kecepatannya di 100 km per jam, 100 km, tapi dia makan aja. Kayak nggak tahu ada bahaya gitu. Nah itulah perumpamaan Allah terhadap orang-orang kafir yang tidak menerima Islam. Mereka tahu Islam itu benar, bahwa Islam itu adalah penyempurna agama sebelumnya, tapi dia cuek aja, nikmat dengan kesesatannya. Bahkan balhum adol, udah sesat, dia malah menghina Islam. Sudah tahu, dia sudah menyadari bahwa dia itu salah, sesat, malah justru menghina Islam. Itu kan balhum adol, ya. Nah, makanya wajar kalau yang dikurbankan itu adalah sapi. Ya memang binatang dungu sebenarnya kalau kata orang Ki Gulung ya, binatang dungu, nggak peka dengan alam sekitar. Ya. Nah kemudian juga kita bisa sebagai umat Islam kan kadang-kadang kalau kita lihat menjelang Idul Adha itu nanti ya mungkin 3-4 hari lagi itu banyak tuh posting-postingan atau di medsos ya tulisan-tulisan tuh yang menyudutkan umat Islam. Kayak tempo hari ada video viral seorang kakek tua ya non-Islam mengatakan bahwa orang umat Islam itu umat yang kejam, menyembeli binatang yang tidak berdosa katanya. Sejak kapan binatang ada dosa ada pahala ya kan? Membunuh karena apa? Berkurban itu karena ritual kurban itu dia bilang umat Islam itu kejam karena membunuh binatang yang tidak berdosa dipotongin. Coba lihat pas Idul Adha. Ibu tahu nggak beritanya? Videonya. Udah aki-aki bu, ya aki-aki pendeta atau bukan itu aki-aki. Tapi gitu viralnya itu adalah dia mengatakan dalam videonya itu bahwa umat Islam umat yang kejam tiap tahun itu membotong hewan yang tidak berdosa. Dan jangan motong sapi kata dia motong sapi, makan kambing. Pokoknya binatang yang tidak berdosa disembelih oleh umat Islam dalam ritual pengorbanan. Dan jangan dia bikin videonya itu sambil makan steak itu. Sambil makan daging ya. Jadi dia menghina umat Islam karena apa? Karena kurban, tapi sementara dia menikmati makan daging. Emang daging itu gimana itu dia dapat daging steak itu? Ya kan disembelih, dipotong sapinya. Masa dikelitikin sapinya biar mati? Enggak lah, pasti dipotong. Ya, seperti itu ya. Nah, itu banyak, Pak. Nanti kita akan dihadapi apalagi misalnya kita orang mengetahui kayak Pak Jasem nih ketua DKM nih kan, panitia ketemu dengan orang muslim. Nah, itu kadang-kadang suka dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang kita iya ya begitu, nggak bisa menghadapinya. Dan nanti kalau misalnya ada proses pemotongan atau penyembelihan hewan kurban itu kan ditonton tuh mana anak gitu kan. Nah, orang tuanya harus bisa menjelaskan kepada anak-anak itu bukan tontonan, tapi itu sebagai ritual peribadatan kepada Allah. Jadi kadang-kadang anak kecil kan ada yang trauma tuh, ya. Saya kok nggak makan daging ini? Karena dia trauma waktu kecil melihat penyembelihan hewan kurban dan mungkin caranya menurut anak kecil itu terlalu sadis gitu kan, dijatuhin, digubrakin, prak gitu kan, caranya gitu karena mungkin dulu belum ada teknisnya gitu. Nah itu orang tuanya harus bisa, jangan ada trauma di otaknya itu, menjelaskan bahwa itu proses penyembelihan ibadah, bukan semata-mata hanya pemotongan aja, tapi ada proses ibadahnya. Jelasinlah proses Nabi Ibrahim,
Masalah hewan dia dipotongnya, digulingin, dijatuhin, mau caranya seperti apa, itu proses. Ya. Kitanya aja, tega banget sih diikat gini-gini. Ya emang itu prosesnya. Mematikan hewan kurban itu adalah disembelih. Ya, asal jangan sampai menyiksa saja, ditarik kakinya, kanannya sampai gitu kan. Ya enggak lah, kalau prosesnya sekarang saya lihat mah, itu masih proses, memang begitu caranya ya. Memang seperti itu caranya. Kalau mau menyembelih ayam gimana? Kan ayamnya lagi ditangkap, ya kan? Mau kabur ditangkap lagi, dipegang kakinya. Itu kan kalau nggak ngerti kejam banget sih, di kakinya dilipat gitu, tangan ditarik begini, gitu kan? Ya memang proses pemotongan hewan kurban itu seperti itu. Tidak ada. Kalau ikan nanti bikin kejam lagi nih, ikan lele. Ngapain? Diketok, sayang banget diketok, kejam banget sih. Ini semuanya kejam, makanya ada orang yang dia jadi nggak mau pemakan daging gitu. Apa namanya itu? Vegetarian. Jadi dia makannya yang sayur-sayuran aja lah. Ya, emang dia nggak tahu sayuran dipetik, sayuran dipotong-potong, ini kejam semua. Jadi melihat sisinya itu jangan jadi manusianya gitu, Pak. Ikan itu mau digetok, mau disetrum, mau dibanting, mau apa, ya gitu cara matiin ikan. Mau dipancing kan ada orang yang bilang mancing itu menyiksa ikan. Karena kena giniannya doer, coba kalau dipancing manusia. Ya lu, siapa yang mau disamain manusia dengan ikan gitu kan? Emang cara menangkap ikan sih seperti itu ya, bukan menyiksa. Semua binatang yang ada di dunia ini, Pak, itu semuanya untuk manusia. Makanya fabi ayyi alai rabbikum tukadziban itu gitu. Dusta mana lagi sih yang kau dustakan? Orang semuanya hewan di dunia ini itu terserah untuk manusia, mau diapain. Ada yang bisa dimakan, ada yang bisa difungsikan tenaganya kayak kuda untuk narik-narik beban berat. Ya selama bebannya itu kayak delman ya, semua bebannya jangan sampai satu ekor delman yang naik 20 orang, itu nyiksa namanya. Kalau cuma 2-3 orang memang wajar, kesian banget dong ngos-ngosan kudanya. Memang kuda itu kerjanya untuk itu, diperuntukannya. Dan kuda itu memang seneng, Pak, gitu. Kita nggak tahu aja. Kalau kuda diem aja, makan, diem, dia tersiksa itu, kuda itu. Justru dia harus lari, harus narik-narik, itu seneng, bahagia. Tanyanya sama kudanya. Nah sama binatang hewan kurban pun begitu. Dia cara motong di leher yang sesuai syarat itulah menurut hewan itu, ternak itu ya, mati yang menyenangkan. Walaupun ketika Bapak potong, gitu kan, sekarat ya, kesian banget. Enggak, itu justru lagi seneng dia. Pemotongan yang menyenangkan gitu. Ya Allah kan pencipta binatang, jadi tahu kan, makanya Allah mengatur ini kalau motong di sini. Karena Pak, itulah cara yang paling menyenangkan bagi hewan kurban untuk mengakhiri hidupnya. Ya. Jadi nggak bisa matinya hewan kurban itu selain disembelih. Kalau tidak disembelih haram. Kayak tadi kan ayam ketabrak motor, kejerit-kejet gitu. Ayam ketabrak motor, kelendes gitu, dia sekarat gitu kan, kelepek. Mati, haram nggak? Haram, karena tidak disembelih. Ayamnya gede, Pak. Tapi kalau misalnya lagi kelepek, saya ngelihat, wah kelepek nih, belum mati, diambil pisau, disembelih. Haram apa halal? Halal jadinya. Karena dia matinya disembelih. Walaupun Imam Syafi'i dalam mazhab Imam Syafi'i, kondisi ayam yang seperti itu atau hewan yang seperti itu tetap haram walaupun disembelih. Kenapa? Karena menurut beliau hewan ini, ayam itu atau kambing itu yang ketabrak tadi, yang sedang sekarat itu, dia tidak punya kehidupan yang berkelanjutan. Hayyah mustaqir dalam bahasa kitabnya. Karena ayam itu sedang sekarat, kalaupun tidak disembelih dia akan mati. Dalam waktu sekian menit dia pasti akan mati. Makanya disembelih itu percuma, karena dia tidak punya kehidupan yang berkelanjutan. Kecuali dia hanya pincang,
boleh kan kalau dia pincang kan kakinya patah kan dia masih ada mustakir ya, kehidupan yang berkelanjutan. Tapi kalau udah sekarat seperti itu, menurut Imam Syafi'i khusus ya, maka menurut beliau tetap haram walaupun disembelih. Tapi bagi ulama yang lain mengatakan, tetap halal, darahnya dialirkan kok. Kita malah justru mempercepat kematiannya. Jadi misalnya pas kelejetan kira-kira 2 menit lagi mati nih. Baru semenit kita potong. Berarti kita mempercepat proses kematiannya. Jadi proses kematian itu adalah pas disembelih. Bukan karena dia ditabrak gitu ya. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Makanya kalau yang di kita mah selama ini sudah sesuai lah dengan syariat. Walaupun proses pemotongannya mungkin terkesan bagi kita kejam. Itu mungkin orang yang terlalu lembut hatinya. Jadi kalau lihat kebo sapi itu diikat, kesian perutnya, kesian gitu. Jadi melihat itu jangan jadi sisi kemanusiaan, Pak, ya, tapi jadi sisi kehewanan. Menurut hewan itu enak ya, disembelih di leher. Baik jemaah sekalian, berikutnya ini agak panjang sebenarnya, udah pernah ini saya dibahas ya. Pak Ustadz, bagaimana cara menyikapi cobaan dari Allah? Kalau saya mengeluh, apakah boleh dalam agama? Apakah mengeluh karena mendapat cobaan dibolehkan oleh agama? Ya. Bagaimana cara menyikapi cobaan? Ibu udah tahu nih ya. Bagaimana cara menyikapi cobaan? Setiap orang itu kan punya cobaan, Pak ya, punya masalah ya. Ya Pak Nanang ya. Nanang sedang enak hidupnya, kemudian tiba-tiba kemarin sakit, ya kan? Ada cobaan Pak. Pak Idris, ya kan? Ada masalah semuanya. Pak Usai, saya, Bu Isa, Bu Haja Latif punya masalah. Iya, ada yang berat, ada yang tidak berat. Kalau kontrakan kosong, belum ada yang ngisi, itu masalah kecil itu, cobaan kecil. Ya Bu Latif ya. Iya itu masalah kecil itu mah bukan. Tapi kalau misalnya ada masalah anaknya tiba-tiba, Bu, anak ibu, nauzubillah ya, di rumah sakit sekarang, dirawat, tabrakan, transfer ya, penipuan itu mah. Ya, anak kecelakaan, nauzubillah ini ya. Kemudian apalah, semua manusia pasti punya masalah. Masalah nggak punya uang, hutang di mana-mana. Tinggal di Ali Harbi 1, ngutangnya di Ali Harbi 2. Mau ke pasar itu muter, ya kan, takut melewati rumahnya. Banyak Pak, semua punya masalah kita ini, ya. Nah, tapi bagaimana caranya menyikapi masalah itu? Nah, yang pertama Pak, ini ada 2 pilihan. Yang pertama, kita mau gak ikhlas menerima masalah itu, cobaan itu? Kan kita harus yakin cobaan itu pasti datangnya dari Allah. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin memberi cobaan, membebani kita dengan cobaan yang tidak bisa kita sanggup memikulnya. Makanya doanya apa? Doanya Rabbana la tuhammil wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Itu kan doanya itu ya. Ya Allah, jangan pikul kami dengan beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Itu aja, kalau punya masalah doanya itu aja ya. Jadi yang pertama, sikap kita dalam menerima cobaan, kita harus ikhlas bahwa ini yakin ini ketetapan dari Allah. Kita mau udah undang-undangan, undangan untuk pernikahan, misalkan anak kita tiba-tiba nggak jadi. Aduh, gimana nih? Cobaan tuh kan? Atau yang calon mempelainya meninggal. Cobaan banget itu. Nah, itu bagaimana cara menyikapinya? Yang pertama, kita harus ikhlas menerimanya. Kalau kita ikhlas menerima cobaan Allah itu, maka akan muncul tiga faktor. Yang pertama, ya, kalau kita ikhlas menerima takdir Allah, ketetapan Allah, kita akan mendapatkan pahala. Pasti. Karena kita ikhlas menerima takdir Allah. Ridho, ya Allah, aku terima ini mungkin ujian darimu, ketetapan darimu, aku ikhlas menerimanya ya Allah. Maka karena kita ikhlas menerima takdir Allah, kita mendapatkan pahala. Jangan malah justru menyalahkan Allah, kemudian maki-maki gitu. Ya dalam bahasa kita, ya Allah, gimana sih?
Oh gini gitu, malah dia mengeluh sehingga terkesan dia menyalahkan Allah. Makanya dalam hadis qudsi kan Allah berfirman, barang siapa yang tidak ridho, ikhlas menerima takdirku, maka silakan cari Tuhan selain aku. Ya Panamban ya, Panamban. Kalau Panamban nih nggak ikhlas nih, pacaran baru dekat kabur lagi, yang malah perempuannya. Baru dekat kabur lagi, nggak kawin gitu. Dia ngeluh, ya Allah gimana sih? Aku udah pengen kawin ini, baru mau ngelamar kabur lagi, gimana sih? Nah itu menyalahkan Allah gitu. Maka dia tidak ikhlas. Ya udah kalau nggak ikhlas cari Tuhan selain Allah. Cari Tuhan selainku. Mau nyari patung. Jadi pertama ikhlas. Kalau kita ikhlas maka kita akan mendapatkan pahala. Karena kita ikhlas. Kemudian setelah kita mendapatkan pahala, Allah akan membuat masalah itu tampak mudah. Kita jadi mudah menjalaninya. Kan ada, sebenarnya kita semua punya masalah kan, tapi kan ada yang menganggapnya ini mah masalah mudah. Jadi kita nggak sampai putus asa. Kenapa? Karena kita melihat masalah itu adalah mudah. Nah itu mungkin Allah sedang, karena kita ikhlas menerima ketetapan Allah, akhirnya Allah menancapkan rasa dalam dada kita itu, ini mudah nih cara mengatasinya. Sehingga kita tidak mengeluh. Kemudian yang ketiga, kita sudah dapat pahala. Kemudian mudah menjalaninya. Yang ketiga, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan jalan keluar. Ini loh hambaku, aku kemarin ngujimu dengan ini. Nih kalau dia sabar, kemudian tidak ngeluh, ini jalan keluarnya. Dan pasti ujian yang datang dari Allah itu, cobaan yang datang dari Allah itu, akhirnya pasti happy ending. Pasti Pak. Asal kita ikhlas minimalnya nih. Kalau nggak ikhlas ya udah kayak neraka itu. Tapi kalau kita ikhlas, Allah kita mendapatkan pahala, diberi kemudahan, nanti akhirnya Allah memberikan jalan keluar. Kemudian ya Allah, ini ternyata yang engkau rencanakan. Jadi indahnya takdir itu Bu, ya Pak ya, indahnya takdir adalah ketika kita mengetahui bahwa kita dijauhkan dari hal yang tidak baik untuk kita. Dan itu diketahui nanti setelah kita menjalani. Bapak, Ibu misalnya dilamar oleh oleh laki-laki ya, anaknya nih. Bapak Ibu kenal, wah kaya, baik, soleh di depan Ibu. Tiba-tiba pas mau udah lama mendekat itu, udah tunangan mungkin, dibatalin. Padahal Ibu udah bilang ke tetangga, ke saudara, mau nikah hari ini. Justru malah laki-laki itu batal, nggak jadi. Kan Ibu mungkin kecewa, ya kan? Kecewa itu seperti itu. Nah, sedih, anak saya nggak kawin lagi nih, gitu kan misalnya gitu kan. Tapi kemudian setelah beberapa tahun kemudian Ibu tahu bahwa ternyata orang yang Ibu kira kaya raya itu, pemuda itu ternyata bandar narkoba misalnya. Akhirnya kita dijauhkan dari takdir yang buruk. Nah itu. Nah itu kalau ikhlas. Jadi kalau ikhlas apa tadi Pak? Pertama mendapatkan pahala, mudah menjalankannya dan diberikan jalan keluar. Nah kalau kita tidak ikhlas, mengutuk malah menyalahkan Allah, yang pertama kita mendapatkan dosa, yang kedua tidak mendapatkan kemudahan, malah sulit menjalaninya, yang ketiga tidak diberi jalan keluar. Waduh, tambah belangsak tuh, tambah pusing tuh. Kenapa? Karena kita tidak ikhlas menerima takdir Allah ya. Jadi seperti itu jemaah sekalian, semua punya masalah. Kita mah masalahnya nggak ada apa-apanya. Ada keluarga meninggal, anak sakit misalnya kan, itu mah nggak ada apa-apanya Pak, dibandingkan dengan masalah yang dihadapi oleh para nabi. Coba Nabi Muhammad lah, nabi kita aja lah yang gampang, dilemparin tai unta. Memang Nabi pernah dilempar tai kotok? Enggak. Nabi dilempar tai unta Pak, diusir, dicekek, lagi sholat dicekek Nabi, hampir gak bisa napas. Memang saya pernah lagi sholat cekek itu, dililit pakai horbannya. Enggak, kita nggak pernah. Diusir dari kampung halaman. Bayangin Pak. Jadi belum lahir udah yatim, usia 6 tahun ditinggal ibunya, ditinggal kakeknya, ditinggal pamannya.
udah nikah sama Siti Khadijah, dapat wahyu, diboikot, meninggal lagi istrinya. Ini banget Pak itu, ya. Kita nggak sampai sebegitunya lah. Nabi ke Taif nyari alternatif, bukannya diterima, ditimpukin, berdarah-darah Nabi. Nah, gitu. Jadi cobaan yang kita hadapi itu nggak ada seberapanya, tapi Nabi tetap menjalani dan akhirnya happy ending. Fathul Mekkah, Islam sembar sampai kita sekarang. Nah kalau Nabi dulu nggak sabar, tidak menerima ketetapan dari Allah, udah kita nggak akan ada tuh Islam di sini. Itu karena Nabi, ya, Nabi menjalani dengan kesabaran. Nah yakinlah jemaah sekalian, ujian apapun, ya. Jadi kalau kita misalnya dapat masalah, itu jangan dianggap itu cobaan atau masalah yang berat. Ini mah ujian dari Allah. Memang manusia diciptakan untuk diuji. Makin tebal iman seseorang, pasti banyak cobaannya. Cobaan itu dalam rangka meningkatkan derajat manusianya. Kata Allah, bukankah apakah engkau merasa sudah beriman padahal kami belum mengujimu? Itu. Jadi kalau misalnya ada orang enak, santai hidupnya gitu Pak, jangan dikira dia tidak punya masalah. Punya, mungkin masalah lebih berat, tapi mungkin dia menjalaninya dengan tenang gitu, karena ikhlas karena Allah. Baik, ini jemaah sekalian, ada pertanyaan? Berapa menit lagi Pak Jasad? Masih lama nggak? Oh masih lama. Ada pertanyaan? Iya Pak Haji Idris. Korban kan dari potongan korban. Kalau lihat di Arab, onta itu motornya gimana? Oh onta, ya. Kemarin kalau ibu tahu nih, tahu caranya nih. Iya, kalau kurban masalah onta, karena kan kita di sini nggak ada onta sih ya. Bapak pernah melihat proses penyembelihan onta? Nah ini lagi nih, karena nggak tahu jadi orang, sadis banget. Orang kalau motong onta, kan onta itu kan tidak seperti kambing atau kerbau motongnya Bu ya Pak ya. Jangan bawa bayangin kalau onta itu dipotongnya ditidurin dulu. Kayak kerbau gitu, baru disembelih. Disembelihnya di mana? Kan panjang ekornya kan, lehernya kan? Ibu tahu nih. Ini badan onta nih, kan panjang tuh. Ini palanya. Motongnya di mana? Di sini? Di sini atau di mana? Hah? Iya, jangan dibayangin di sini, di leher di sini gitu palanya ya gitu ya. Onta itu memotongnya di bawah, di dadanya. Dan tidak ditidurin onta itu. Jadi dapat posisi berdiri, diikat kaki belakangnya satu, ya, diikat biar nggak nendang. Kemudian dalam posisi dia berdiri, disikat sininya, di bawahnya itu, di sini ya. Srek gitu. Jadi enggak kayak jangan dibayangin kayak kambing lah. Allahu Akbar ditidurin, enggak, onta itu dalam posisi berdiri. Makanya kalau orang yang jagal yang sudah jago itu jajarin 10 ontanya, diriin kan, udah bismillah Allahu Akbar, zrek gitu ya, saking tajamnya kan. Enggak usah digini, enggak usah, itu bukan motong, itu gergaji itu ya. Nah, orang yang nggak tahu kejam bilangnya. Kan beberapa tahun lalu Pak ya, saya kan pengamat media. Ya, khususnya media sosial, saya pengamat. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu yang saya tahu karena saya mengamati, kemudian ditanya sama orang ya kan. Oh, ini video-video yang dikeluarkan oleh orang yang tidak suka Islam. Jadi sangkanya orang Arab itu kejam, bukan orang Islam sih bilangnya, orang Arab itu kejam, memotong onta itu di kandangnya itu lagi diri, cek gitu. Ya itu justru onta ketika disembelih itu di sininya itu seneng dia, memang begitu cara mematikan onta, jatuh langsung leng gitu ya Pak. Jadi jangan melihatnya kayak Bapak dari kacamata kemanusiaan lah kalau dalam penyembelihan ya. Ini saya jelasin Pak sengaja, kenapa? Karena nanti mungkin Bapak Ibu ketika nanti menjelang Idul Adha atau ya mungkin nggak ada teman yang non Islam sih ya. Kalau berteman dengan non Islam, komunitas non-Islam itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu sehingga dia yang bertanya baik, cuman menyudutkan kita. Dan kita harus bisa menjelaskannya dengan baik, ya, bukan berdebat, tapi menjelaskan, enggak loh, enggak begitu. Harusnya begini, itu jelasinnya. Itu Pak Jidis ya. Jadi memang begitu cara motongnya, berdiri, jangan ditidurin, apalagi dijongkokin, enggak ya. Onta itu dalam keadaan berdiri.
Iya, jangan Pak Idris nih ya. Pantesan sering ke Ciawi ya, Ciamis sana. Ibu-ibu ada pertanyaan, Bojo Latif? Ya, jadi karena ini Idul Adha kurang lebih 10 hari lagi ya, maka saya mengajak ya, menggugah ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya rezeki, kelebihan rezeki, maka paksakan untuk berkurban. Kemarin saya jelaskan kan bahwa ibadah yang paling cepat cara kita mendekatkan diri pada Allah adalah kurban. Sholat bisa Pak, kita bisa gak sholat dengan sholat mendekatkan diri pada Allah? Bisa, cuman lama prosesnya. Bapak ibu kan jarang sholat sambil nangis. Emang pernah nangis? Jarang-jarang. Kecuali punya utang, punya masalah, nangis sholatnya tuh. Tapi kalau kayak Pak Usai, kayak Pak Yasep, jarang lah nangis. Suami nggak pernah pulang, nangis tuh kalau lagi tahajud ibu. Iya, jadi nangis itu bukan karena mendekatkan kepada Allah, karena punya masalah, nangisnya gitu, madu ya. Tapi kalau misalnya kita sholat biasa, kecuali Ramadan mungkin, kalau Ramadan kan lagi itu ya, lagi iman kita lagi tinggi. Tapi sholat tahajudnya bukan taraweh. Orang bagaimana mau nangis, orang cepet sholatnya, nggak mungkin nangis kalau dalam taraweh. Tapi kalau sholat malam itu cenderung karena iman kita sedang naik tuh karena suka nangis, karena inget dosa, bukan inget masalah. Kalau kita sekarang nangis tuh karena banyak masalah, bukan karena dekat pada Allah. Puasa, bisa gak kita mendekatkan diri pada Allah? Bisa, cuma lama prosesnya. Haji, ya udah saat di sana aja tuh merasa dekat, pulang dari tanah suci, ya udah biasa lagi. Ya lagi tawaf aja nangis, ya Allah. Nangisnya karena ngeliat Ka'bah. Ini biasanya aku lihat di TV, di sejadah, ya sekarang gitu paling nangisnya 1-2 hari. Nanti setelah wukuf, setelah mau pulang, biasa lagi tuh. Udah rindu anak, rindu istri, rindu suami gitu ya. Jadi susah, nggak cepet. Nah, ibadah yang paling cepat mendekatkan diri kita pada Allah adalah kurban. Itu kita kalau kita kurban Pak, apalagi kalau misalnya kita paksakan ya, memaksakan gitu dengan uang pas-pasan, itu kita akan plong dan kedekatan kita kepada Allah itu akan terasa. Kan di dunia ini Pak, Ibu ya, tidak ada yang indah kalau kita merasa kita itu dekat dengan Allah. Itu kalau kita merasa kita itu dekat dengan Allah, plong Pak hati. Tapi kalau kita merasa jauh dari Allah, gundah hati. Gundah. Makanya kalau Bapak di Ramadan itu cenderung lebih tenang hati. Kecuali pas akhir Ramadan karena belum dapat THR kan. Tapi kalau di Ramadan itu kita ibadah di Ramadan itu lebih tenang hati kita. Kenapa? Karena kita merasa dekat dengan Allah. Nah sama dalam di luar Ramadan pun begitu. Bahwa keindahan dalam hidup adalah ketika kita merasa dekat dengan Allah dan kita juga merasakan Allah dekat dengan kita. Jadi akan optimis menjalani hidup. Pasti itu. Kan yang menjadi masalah kan gini, kalau kita menganggap kita jauh dari Allah dan Allah jauh dari kita, ya sebenarnya Allah nggak jauh dari kita. Allah itu dekat dengan kita. Fa inni qarib, ya kan? Kalau ada hambaku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat dengan hambanya. Yang kalau ada orang yang bilang, ya Allah kayak jauh dari saya ini, nggak merhatiin saya. Itu mah dianya yang menjauh. Tanyakan yang menjauh itu Allah atau kita? Cenderung kita yang menjauh. Nah, perasaan jauh dari Allah itulah yang membuat kita gundah. Kurban, ibadah kurban itu akan memunculkan dalam hati kita rasa dekat kepada Allah. Itulah indahnya hidup. Dan kurban itu, kemarin saya jelaskan, yang menggoda itu iblisnya jenderal, bintang 4 lagi Pak. Iya, yang menggoda kita untuk kurban tuh iblis itu pangkatnya jenderal bintang 4. Kalau Bapak nggak malam-malam jam 2 bangunin, mau bangun mau tahajud. Bang Pak, bangun tahajud. Itu kopral setannya. Jadi tidur lagi lah. Ya karena bangun juga kan, karena setannya kopral. Bapak nggak puasa sunnah, udahlah jangan Senin Kamis aja. Itu setannya kopral tuh. Tapi kalau kurban nggak bisa setannya kopral.
Setannya pangkatnya itu harus jenderal bintang 4. Kenapa? Karena setan tahu betul kalau orang itu kurban pasti dia dekat dengan Allah. Ya, kan kurban tuh terambil dari kata koruba, kurban mendekatkan diri pada Allah. Ya, kalau kita cinta Allah, ingin dekat pada Allah, kurban kita enak lah Pak. Kurbannya itu berupa hewan kurban. Coba zaman Nabi Ibrahim, anak yang disembelih. Tapi karena Nabi Ibrahim cinta Allah, apapun jangankan dulu kan Ibrahim kan kalau kurban tuh ratusan kambing, untanya ratusan dibagi-bagi. Wah, hebat Ibrahim. Kalau kurban tuh nggak tanggung-tanggung, ratusan unta, sapi. Kata Ibrahim, jangankan 100 unta, anak juga kalau bisa disuruh Allah sembelih, saya sembelih gitu, kata Nabi Ibrahim kan. Saking cintanya itu pada Allah. Ya diuji sama Allah. Disuruh nyembelih anaknya. Dilakukan nggak? Dilakukan. Di tengah jalan digoda oleh iblis, bukan setan, iblis langsung yang menggodanya. Iblis yang mengeluarkan Nabi Adam, langsung dia pangkaninya, dedengkotnya yang menggoda Nabi Ibrahim. Tapi karena kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah, ya dilewatin, ya dilempar pakai batu yang saat ini oleh jemaah haji diabadikan dalam ritual manasik haji, lempar jumroh. Gitu. Bang Ipin cinta Allah. Masa. Sembelih itu istrinya. Sini katanya, sini katanya. Ya. Berat kita Pak, kita hanya menyembelih hewan kurban. Kalau cinta Allah, cinta coba potong anaknya, nggak mungkin, nggak ada yang mau. Kalau bukan iman, karena iman mah. Kalau Bang Ipin mah, oh iya sini gue sembelih gitu. Ya, tadi bilang istrinya sembelih sini gitu. Ya, jadi karena kecintaan Nabi Ibrahim pada Allah, maka semuanya dilewati. Nah kita pun begitu Pak, kita hanya menyembelih hewan kurban. Yakinlah bahwa sedekah yang kita keluarkan berupa kurban itu sesungguhnya kita sedang minjemin Allah, gitu aja prinsipnya. Nanti baca, kayak ibu udah tahu nih, At-Taghabun, surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 17. Ya, dicatat tuh. Surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 17. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Jika engkau meminjamkan Allah, ini Allah saking lembutnya nih, jika engkau meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka pasti Allah akan yudha'ifu lakum, Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Bukan hanya mengganti, tapi wa yaghfir lakum, diampuni dosa kita. Karena Allah itu syakurun halim, Allah adalah zat yang maha berterima kasih pada hambanya. Bayangin Pak, kita sedekah, kita kurban itu ibaratnya kita minjemin Allah. Pak Nanang, Pak Idris minjem 1 juta, dikasih gak? Kenapa? Kesian. Ya kenapa bisa ngasih Pak Nanang? Karena Pak Nanang yakin Pak Idris akan mengganti. Kalaupun tidak mengganti, bandanya banyak masih kan? Jaminan masih ada gitu. Kenapa Pak? Kita berani minjemin orang? Karena kita yakin orang tersebut pasti akan ganti. Tapi kalau tiba-tiba ada orang gak dikenal gitu, nelpon, halo, bisa bicara dengan Pak Nanang? Iya, kenapa? Pak Nanang, saya minjem duit dong. Ini siapa? Saya kenal di Facebook gitu, kan? Ya nggak mungkin lah Pak Nanang ngasih, orang nggak kenal kok. Dan nggak yakin dia juga akan ganti, jangan-jangan nipu kan gitu. Nah ini Bapak meminjamkan manusia masih percaya, masih ngasih. Masa Allah yang minjem nggak dikasih? Masa Allah minjem dengan kita? Itu bahasa Allah ya, bahasa Quran ya. Saking Allah itu ingin menggugah hambanya, ayo hambaku sedekah, kurban. Kenapa? Aku minjem. Masa engkau nggak yakin aku ganti? Nah kata Allah, yudha'ifhu lakum, Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Bukan hanya sekedar mengganti, tapi juga mengampuni dosamu. Ya. Jadi paksakan Pak ya. Memang berat Pak kurban itu. Sapi patungannya 3,5 juta misalnya kan, dapat rezeki 4 juta. Berat itu, nggak mungkin orang bisa itu. Sedikit orang yang bisa. Bapak punya uang 4 juta nih Pak Nahan, ya. Bang Nahan punya uang 4 juta nih. Ya Allah beri aku rezeki ya Allah. Saya pengen kurban. Saya pengen kurban. 2 hari mau Idul Adha, Pak Nahan dapat bonus 4 juta. Kira-kira 3,5 jutanya mau gak dikasih Haji Asep untuk beli sapi patungan? Berat. Mikir nih 3,5 juta tinggal gope nih kan gitu.
Mikirnya ke sana ya. Tapi kalau kita memang itu sudah nazar kan, ya Allah berikan aku rezeki untuk aku akan kurban. Itu sudah nazar dia. Harusnya ditunaikan. Nah, ketika kita menunaikan uang 3,5 jutanya itu, insya Allah hati plong dan kita akan merasa dekat dengan Allah. Keindahan hidup di dunia ini, Pak, kalau kita merasa dekat kepada Allah dan merasa Allah itu dekat dengan kita. Jadi apapun ujian hidup ini pasti yakin Allah itu akan membimbing ya. Baik, ini saja jemaah sekalian yang dapat saya sampaikan pada subuh kali ini. Semoga kita bisa menjalankan ya kurban ini, karena bagaimanapun berkurban itu bukan kewajiban sekali seumur hidup, tapi bagi mereka yang mampu. Ancamannya adalah dia yang mampu berkurban, punya uang tapi tidak berkurban, kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya apa? Nabi nggak mau kenal, tidak mau kenal pada umatnya yang mampu berkurban tapi dia tidak mau berkurban ya. Ini saja, mari jemaah sekalian kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.